Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah tentang materi tree atau pohon. Secara definisi, tree atau pohon merupakan salah satu bentuk dari struktur data tidak linear, di mana menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki atau hubungan one-to-many antara elemen-elemen yang ada. Tree dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang kita sebut sebagai root atau node, disebut sebagai subtree atau subpohon ataupun cabang. Sehingga secara sederhana pohon bisa didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya kita sebut dengan akar atau root, dan elemen yang lainnya kita sebut sebagai simpul, terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan satu dengan yang lain. Kalau logikanya, tree itu kan akar di bawah, kemudian daunnya ada di atas. Nah, untuk tree pada struktur data ini adalah kita balik, di mana untuk akar atau root posisinya di atas, sementara untuk simpul atau daunnya berada di bawah. Istilah-istilah di dalam tree, ini ada beberapa istilah. Yang pertama, predecessor, node yang berada di atas node tertentu. Successor adalah node yang berada di bawah node tertentu. Ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Parent adalah predecessor satu level di atas suatu node. Child, successor satu level di bawah suatu node. Sibling atau anak ini disebut sebagai node-node yang memiliki parent yang sama. Sibling ini bisa kita sebut sebagai saudara kandung. Subtree, suatu node beserta descendant-nya. Size adalah banyaknya node dalam suatu tree. Height adalah banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Root atau disebut sebagai node khusus yang tidak memiliki predecessor atau simpul yang paling atas. Leaf, node-node dalam tree yang tidak memiliki successor atau dalam pohon itu kita sebut sebagai daunnya. Degree adalah banyaknya child dalam suatu node. Misalkan ini ada sebuah tree. Untuk ancestor dari F adalah CA. Ini F, ancestornya adalah C dan A. Kemudian descendant dari C adalah F dan G. Parent dari D adalah B. Child dari A adalah B dan C. Sibling dari F adalah G. Size-nya ini ada 7, yaitu dihitung dari jumlah node-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Height-nya ada 3. Ini cara menghitung height-nya itu adalah levelnya. Ini yang pertama adalah level 1, yaitu A. Kemudian BC ini level kedua, DE, FG adalah level ketiga. Root, ini satu ya, setiap pohon pasti satu root, yaitu A. Leaf adalah simpul yang paling ujung, yaitu DE, FG. Degree dari C ada 2. Bentuk representasi dari tree ini bisa bermacam-macam. Yang pertama, ini tree sendiri. Yang kedua, bisa digambarkan dengan diagram Venn. Yang ketiga, digambarkan dengan notasi tingkat. Kemudian ada juga notasi kurung dan notasi baris. Nah, ini ada latihan. Sebuah tree bisa kalian buat menjadi bentuk diagram Venn dan notasi kurung. Jenis-jenis tree sendiri. Yang pertama ada binary tree. Binary tree sendiri adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Maka tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Bentuk gambarnya seperti ini. Hanya memiliki 2 child. Selanjutnya ada binary search tree. Nah, binary search tree ini adalah digunakan untuk proses pencarian di dalam binary tree. Ini binary tree dengan sifat bahwa semua left child harus lebih kecil daripada right child dan parent-nya. Semua right child harus lebih besar dari
left child, serta parent-nya. Binary search tree dibuat untuk mengatasi kelemahan pada binary tree biasa, yaitu kesulitan dalam searching, pencarian node tertentu dalam binary tree. Jadi untuk binary search tree ini digunakan untuk proses pencarian, di mana cara pencariannya adalah child di sebelah kiri itu lebih kecil dibanding dengan child sebelah kanan dan orang tuanya. Karakteristik dalam binary tree. Setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Dimungkinkan juga, bisa juga tidak memiliki simpul. Jenis binary tree. Ini ada full binary tree. Binary tree yang tiap node-nya, kecuali left, memiliki 2 child dan tiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Panjang path yang sama itu adalah kanan dan kiri ini harus imbang untuk node-nya. Tidak boleh misalkan yang sebelah kiri ini hanya 1 child saja, misalkan D ini punya D, sementara untuk yang C ini anaknya F dan G. Semuanya ini harus ada semuanya, jadi path-nya sama. Jenis binary tree yang lain ada complete binary tree. Mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Node kecuali left memiliki 0 atau 2 child. Nah, yang penting ada kanan dan kiri. Untuk jumlah simpelnya boleh berbeda. Selanjutnya ada skew binary tree, di mana binary tree yang semua node-nya kecuali left hanya memiliki 1 child. Nah, ini hanya memiliki 1 child untuk skew binary tree. Node pada binary tree. Untuk menghitung node, nah ini ada rumusnya. Jumlah maksimum node pada setiap tingkat adalah rumusnya 2 pangkat n min 1. Node pada binary tree maksimal berjumlah 2 pangkat n dikurangi 1. Ini berbeda rumusnya ya, diperhatikan. Kalau ini min 1-nya ikut pangkat, kalau ini min 1-nya tidak. Misalkan ini ada pohon biner tingkat 2 lengkap. Untuk tingkat ke-0 jumlah maksimal jumlah tree simpulnya adalah 2 pangkat 0 yaitu 1. Kemudian tingkat ke-1 jumlah maksimalnya 2 pangkat 1 yaitu 2. Dan tingkat kedua jumlah maksimalnya adalah 2 pangkat 2 yaitu 4. Ini jumlah maksimal ya, bukan berarti harus jumlahnya 4. Operasi-operasi pada binary tree. Yang pertama ada create, yaitu membentuk binary tree baru yang masih kosong. Clear, mengosongkan binary tree yang sudah ada. Empty, function untuk memeriksa apakah binary tree ini masih kosong. Insert, memasukkan sebuah node ke dalam tree. Ada 3 pilihan insert, yaitu root, left child, atau right child. Khusus insert sebagai root, tree harus dalam keadaan kosong. Kemudian find, mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node. Tree tidak boleh kosong. Kemudian update, mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current. Tree tidak boleh kosong. Retrieve, mengetahui isi dari node yang ditunjuk oleh pointer. Tree tidak boleh kosong. Delete sub, menghapus sebuah subtree. Node beserta seluruh diskendanya yang ditunjuk current. Tree tidak boleh kosong. Setelah itu, pointer current akan berpindah ke parent dari node yang dihapus. Karakteristik, mengetahui karakteristik dari suatu tree, yakni size, height, serta average length-nya. Tree tidak boleh kosong. Traverse atau kunjungan, yaitu mengunjungi seluruh node pada tree. Masing-masing bisa dilakukan sekali. Hasilnya adalah urutan informasi secara linear yang tersimpan di dalam tree. Untuk traverse di dalam tree ini ada 3. Yang pertama ada pre-order, in-order, dan post-order. Untuk order pada tree tadi ada 3 traverse, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Yang pertama yaitu pre-order. Ini ada rumusnya untuk membaca data dengan menggunakan teknik pre-order. Yang pertama adalah cetak node yang dikunjungi atau root-nya yang pertama, kemudian kunjungi
cabang sebelah kiri, kemudian kunjungi cabang sebelah kanan. Nah, ini kalau dibuat rumusnya, ya. Ini root dulu, kemudian cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan. Misal, ini ada contoh studi kasus. Ini ada simpul atau root A, kemudian mempunyai 2 cabang, B dan C. B dan C punya child atau anak. Nah, untuk kunjungan pre-order, kalau secara manualnya adalah rumusnya seperti ini. Yang pertama tadi rumusnya adalah cetak simpul, berarti kita mencetak simpul A terlebih dahulu, kemudian cabang sebelah kiri ini dijabarkan, cabang sebelah kanan. Nah, cabang sebelah kiri ini karena punya child di bawahnya, maka kita detailkan lagi sesuai dengan urutan rumus tadi, yaitu cetak simpul berikutnya, yaitu rootnya adalah B, kemudian B itu punya cabang sebelah kiri enggak? Nah, ini kita tulis di sini. Kemudian cabang sebelah kanan, kalau cabang sebelah kanannya kosong, enggak usah ditulis. Begitu juga untuk cabang sebelah kanannya. Nah, ini secara manualnya seperti ini. Kunjungan tree berikutnya adalah in order. In order rumusnya adalah kunjungan left atau mengunjungi cabang sebelah kiri, cetak not yang dikunjungi, kemudian baru kunjungan cabang sebelah kanan. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Kiri, kemudian root, kemudian kanan. Studi kasusnya, nah ini bentuk manualnya untuk mencari data pembacaan secara in order. Cabang kiri terlebih dahulu, cetak simpul A, kemudian cabang sebelah kanan. Cabang sebelah kiri ini kita jabarkan detailnya sesuai dengan urutan rumus. Cabang kiri kosong karena A ini tidak ada cabang kirinya, kemudian cetak simpul A, cetak cabang sebelah kanan, dijabarkan lagi, begitu seterusnya. Kunjungan atau traverse yang berikutnya adalah ada post order, di mana untuk post order rumusnya adalah kunjungi sebelah kiri, kunjungi sebelah kanan, cetak not yang dikunjungi, kiri, kanan, root, ya rumusnya. Studi kasus, nah ini manualnya sesuai dengan urutan rumus. Untuk post order, cetak cabang kiri, kemudian cetak cabang kanan, kemudian simpul. Konversi tree biasa ke binary tree. Nah, konversi tree biasa ke binary tree, di mana untuk tree itu boleh memiliki lebih dari 2 anak. Kalau hanya mempunyai 2 anak, kita sebut sebagai binary tree. Nah, misalkan kita punya tree biasa, kemudian kita akan ubah ke dalam binary tree. Ini ada rumusnya ya. Anak pertama menjadi anak kiri, kemudian anak kedua menjadi cucu kanan, dan anak ketiga menjadi cicit kanan. Nah, ini misalkan tree secara umum kita ubah ke dalam pohon biner. Untuk anak pertama A, ini mempunyai anak pertama yaitu B. B menjadi anak sebelah kiri. Nah, di sini. Kemudian anak kedua C, ini akan menjadi cucu sebelah kanan. Nah, ini C. Kemudian anak ketiga akan menjadi cicit sebelah kanan, D. Begitu seterusnya sampai dengan habis. Kemudian untuk contoh programnya. Contoh programnya ini saya berikan contoh. Yang pertama ada class node, yaitu kita akan membuat node-node-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada get left child, kemudian set left child, get right child. Kita akan membuat data, memasukkan data, dengan data tersebut kita anggap sebagai anaknya. Kemudian ini membuat binary tree dari node yang sudah kita punya, kemudian kita bikin binary tree-nya, kemudian kita coba untuk membaca dari binary tree yang sudah kita inputkan datanya tadi. Program selanjutnya, nah ini adalah membaca data secara pre-order. Data yang kita inputkan tadi membentuk binary tree, kemudian kita baca kunjungan atau baca data dengan menggunakan pre-order. Silakan modifikasi kelas pada binary tree dengan menambahkan metode
operasi pre-order. Tambahkan ini pada kelas binary tree. Kemudian pada main class Java binary tree ini silakan diubah sesuai dengan coding yang ada. Demikian juga untuk kunjungan secara in order. Ini sudah saya sertakan kelas binary tree. Silakan tambahkan untuk operasi in order ini in order. Kemudian ada pada main pada kelas binary tree silakan dimodifikasi. Terakhir untuk post order juga demikian. Buat metode post order ya. Kemudian pada main pada kelas Java binary tree update sesuai dengan metode yang sudah Anda buat tadi yaitu post order. Nah, demikian untuk materi tree saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.